Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Siapapun yang datang ke rumah kita, maka orang tersebut adalah tamu kita. Dan kita harus memuliakan tamu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus memuliakan tamu? Ini dia jawabannya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man akrama dhaifa faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan tamu, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Jadi apabila kita memuliakan tamu, maka sungguh kita telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallaha ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Ta'ala. Dan apabila kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita telah memuliakan Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, waman abghadha dhaifa, dan barang siapa yang membenci tamu, faqad abghadani, maka sungguh dia telah membenci aku. Tapi kalau kita membenci tamu, maka sungguh kita telah membenci Nabi. Dan kalau kita membenci Nabi, waman abghadani faqad abghadallaha ta'ala. Dan barang siapa yang membenci aku, kata Nabi, maka sungguh dia telah membenci Allah. Dan apabila kita membenci Nabi, maka sungguh kita telah membenci Allah Ta'ala. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ternyata tamu yang datang ke rumah kita, yuk kita lihat penjelasan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kata beliau, Inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'hu alfu barakatin wa alfu rahmatin. Sesungguhnya tamu apabila masuk ke rumah seorang mukmin, maka masuklah bersamanya 1000 berkah dan 1000 rahmat. Jadi ternyata pada waktu tamu datang ke rumah kita, ternyata tamu kita membawa 1000 berkah dan 1000 rahmat. Semakin banyak tamu yang datang kepada kita, semakin banyak berkah dan rahmat yang diterima kita. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, setelah tamu kita masuk ke rumah kita, kita mempersilahkan tamu kita untuk duduk. Setelah tamu kita duduk, kita memberi tamu kita minuman, makanan. Ternyata makanan yang kita berikan kepada tamu kita, ini dia jawabannya. Kata Nabi, ma min ahadin ya'tihil dhaifu, tidak seorang pun yang didatangi tamu, fayukrimahu, lalu orang tersebut memuliakan tamu itu, bima wajada minat ta'am, dengan makanan yang ada, illa fatahallahu ta'ala lahu baban fil jannah, illa fatahallahu ta'ala lahu baban fil jannah, melainkan Allah Ta'ala membukakan untuknya sebuah pintu di surga. Jadi apabila kita kedatangan tamu, terus kita memuliakan tamu kita dengan memberi makanan, ternyata Allah Ta'ala membukakan satu pintu surga buat kita. Masya Allah. Waman ammara kharaban,
dan barang siapa yang meramaikan bangunan kosong. Maksudnya apa? Yakni asba'a ja'ian, mengenyangkan orang yang lapar, wajabat lahul jannah, maka pastinya orang tersebut mendapatkan surga. Jadi apabila kita mengenyangkan orang yang kelaparan, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga. Masya Allah. Wa man mana ta'am anil ja'i, dan barang siapa yang mencegah makanan anil ja'i dari orang yang lapar, mana Allah Ta'ala fadlahu, maka Allah Ta'ala mencegah karunia-Nya anhu dari orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi apabila kita mempunyai makanan, kita melihat orang yang kelaparan, tapi kita tidak memberikan makanan kita kepada orang tersebut, maka nanti di hari kiamat Allah Ta'ala tidak memberikan karunia-Nya kepada kita. Bukan hanya tidak memberikan karunia-Nya, ternyata wa'adzabahu finnar, dan Allah Ta'ala menyiksanya finnari, di dalam neraka. Gara-gara kita tidak memberi makanan kepada orang yang lapar, akhirnya Allah Ta'ala tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, dan kita pun nanti disiksa di dalam neraka. Masya Allah. Wa man at'ama ja'ian liwajhillahi ta'ala wajabat lahul jannah, dan barang siapa yang beri makanan kepada orang yang lapar, tapi liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, maka pastinya orang tersebut mendapatkan surga. Dan apabila kita memberi makanan kepada orang yang lapar, ya, tapi yang paling penting pada saat kita memberi makanan liwajhillahi ta'ala, kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka kalau kita memberi makanan dengan ikhlas, maka wajabat lahul jannah, insya Allah Allah Ta'ala memasukkan kita ke surga. Karena apa? Karena kita mendapatkan surga. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, maka kalau kita pengen dimuliakan Allah Ta'ala, muliakanlah tamu. Kalau kita pengen dibukakan pintu surga, muliakan tamu dengan memberi makanan. Dan apabila kita pengen mendapatkan surga, kenyangkan orang yang lapar. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.